Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you are in good condition. Amin. Okay student, before we start our study, saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang The Planet, unit 5. Kita sudah mempelajari nama-nama planet yang ada di tata surya. Kita juga mempelajari planet manakah yang paling jauh jaraknya dari matahari dan paling dekat dengan matahari. Kita juga mempelajari fakta-fakta menarik tentang planet-planet yang ada di tata surya kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Ups, tapi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kalian juga jangan lupa, ternyata planet itu memiliki waktu yang berbeda untuk memutari atau mengelilingi matahari ya. Jadi semakin jauh planet itu jaraknya dari matahari, maka dia orbitnya semakin lama. Okay students, today we are going to study about comparative and superlative. Pasti kalian masih ingat dong apa itu comparative and superlative. Baiklah, kalau kalian masih agak-agak lupa, misalnya ingatkan kembali ya, apa sih comparative and superlative degree itu? Anak-anak, sebelum kita mempelajari apa itu comparative and superlative adjective, kita harus mengetahui apa sih itu adjective. Adjektif itu kata sifat atau kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan kata benda. Contohnya small, short, big, tall, dan lain-lain. Coba lihat contoh di bawah ini. Ini adalah angga. Coba kita lihat sifat yang melekat pada angga atau kita deskripsikan badannya angga itu seperti apa. Ya, angga itu tinggi. Misalkan kita pakai kata tinggi. Nah, angga is tall. Angga itu tinggi. Tall ini adalah kata sifat atau kata yang menggambarkan atau mendeskripsikan si angga. Nah, yang akan kita pelajari, yang akan kita bandingkan adalah kata sifat yang melekat pada benda tersebut. Nanti kita akan bandingkan planet-planet yang ada dalam tata surya kita ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang comparative adjective. Comparative adjective berfungsi untuk membandingkan dua benda. Ingat ya, membandingkan dua benda. Contoh, lihat gambar di bawah ini. Ada Angga, ada Irfan. Kita bandingkan ya di antara dua orang ini. Angga is taller than Irfan. Angga lebih tinggi dari Irfan. Betul gak? Ya, betul. Dalam kalimat di atas, kita membandingkan Angga dan Irfan dengan kata sifat tall, yaitu tinggi. Dan dalam kalimat tersebut, kata sifat tall berubah menjadi taller, artinya lebih tinggi. Nah, taller ini adalah comparative adjective, artinya lebih tinggi. Sedangkan superlatif adjektif berfungsi untuk membandingkan benda dengan banyak benda. Jadi yang dibandingkan bukan dua benda ya, tapi banyak. Nah, sekarang lihat gambar di bawah ini. Ada Rudy, ada Roni, ada Robi. Nah, siapakah yang paling tinggi? Kita bandingkan tiga orang ini dengan kata sifat tinggi ya. Yang paling tinggi yaitu si Robi. Jadi kalimatnya menjadi Robi is the tallest. Robi yang paling tinggi. Nah, dalam kalimat ini kata tall berubah menjadi the tallest. Nah, the tallest ini adalah superlative degree yang artinya paling tinggi. So, comparative adjective adalah lebih, membandingkan benda dan dicari yang lebih dari benda itu, dan yang dibandingkan dua benda saja ya. Sedangkan superlatif artinya paling, mencari yang paling dari benda tersebut ya, dan yang dibandingkan itu lebih dari
dua, yang membandingkan banyak benda. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa untuk membuat kalimat komparatif dan superlatif, kata sifatnya itu akan berubah. Nah, jika adjektif atau kata sifatnya terdiri dari one syllable atau satu suku kata, maka dirubahnya menjadi, kalau untuk komparatif, long menjadi longer, short menjadi shorter, tall menjadi taller, young menjadi younger, old menjadi older, small menjadi smaller. Artinya tinggal kamu tambahin e dan r di belakang kata sifatnya. Artinya lebih dari benda tersebut. Long menjadi longer, artinya lebih panjang. Short menjadi shorter, jadi artinya lebih pendek, dan sebagainya. Sedangkan untuk superlatif juga sama, berubah ya, di belakangnya ditambahkan est, dan jangan lupa pakai the ya. Jadi the longest, the shortest, the tallest, the youngest, the oldest, and the smallest. Artinya paling. The longest artinya paling panjang, the shortest paling pendek, dan sebagainya. Tinggal kamu lihat tabelnya ya. Tapi anak-anak, kalian harus ingat-ingat bahwa ada kata sifat yang memiliki satu suku kata tapi dirubah ke dalam komparatif dan superlatifnya, huruf terakhirnya menjadi double. Kalau tadi kan tinggal kamu tambahkan e sama r kalau untuk komparatif. Kalau untuk superlatifnya tinggal kamu tambahkan the dan belakangnya tambahkan est. Nah, ada beberapa kata sifat yang hurufnya jadi double. Contoh nih, lihat ya. Big, besar, menjadi komparatifnya jadi bigger, g-nya jadi tambah ya, g-nya. Terus ke superlatifnya jadi the biggest. Thin jadi thinner, n-nya nambah ya, jadi double, dan the thinnest. Fat jadi fatter, dan the fattest. Ingat-ingat ya. Jadi ada beberapa kata sifat yang dirubah ke dalam komparatif dan superlatifnya, huruf terakhirnya menjadi double. Lalu bagaimana bila adjektif atau kata sifatnya terdiri dari dua atau lebih syllable atau suku kata? Kalau tadi kan kalau suku katanya satu ya, tinggal kamu tambahin ir untuk komparatif, est untuk superlatif. Tapi kalau misalkan kata sifatnya itu terdiri dari dua atau lebih dari suku kata, tidak usah kalian tambahkan belakangnya e sama r dan est ya, tapi yang ditambahkan adalah more untuk komparatif dan the most untuk superlatif. Contohnya lihat pada tabel. Kata sifatnya beautiful. Ketika kamu rubah ke dalam comparative degree, kamu bukan merubah di belakangnya ditambahkan e sama r, salah, tapi ditambahkan dengan more sebelum kata sifatnya ya, jadi more beautiful. Untuk superlatifnya jadi the most beautiful. Ingat ya. Lalu ada handsome. Dirubah ke dalam komparatifnya jadi more handsome, superlatifnya the most handsome. Tapi ingat, pengecualian untuk kata handsome itu bisa kamu rubah pakai more untuk komparatif, and the most untuk superlatif bisa juga menggunakan er untuk komparatif dan est untuk superlatif. Nah anak-anak, sekarang kalian coba buka buku halaman 51, coba kalian deskripsikan gambar tersebut. Ini adalah satelit atau bulan yang dimiliki oleh planet Jupiter. Ada satelit Io, Europa, ada Ganymede, dan Callisto. Nah, kalian coba deskripsikan satu persatu Io itu berwarna apa. Lalu setelah kamu deskripsikan, coba kamu bandingkan Io itu sama Europa itu lebih besar apa lebih kecil, dengan penggunaan komparatif dan superlatif ya. Terus kamu juga bandingkan juga dari banyak moon ini, satelit ini, manakah yang paling besar dan manakah yang paling kecil. Bisa kan?
Selamat mencoba. Baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan penjelasan dari Miss Ana. Silahkan kalian coba latihannya, lalu kirimkan tugasnya melalui Google Classroom atau melalui WA Miss Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.